Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, di sini saya dari perwakilan kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam dengan analisis masalah yaitu pengembangan program masjid kampus. Di sini kelompok kami adalah yang pertama Ahmad Nadif Yosi Alif Rosami, yang kedua Anjas Putra Mahenda, lalu yang ketiga saya sendiri Muhammad Salman Al-Farisi, lalu yang terakhir saudara Abi Hafid Azizi. Sebelum saya memulai lebih jauh presentasi pada pagi hari ini, saya sedikit menginfokan bahwasannya pada video presentasi ini Abi Hafid Azizi sedang tidak dalam kondisi fit sehingga tidak bisa mengikuti take pengambilan video dan suara untuk presentasi pada pagi hari ini. Namun untuk pada pagi hari ini, insya Allah saudara Abi Hafid Azizi sudah bisa mengikuti pelajaran dan membantu kelompok kita untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan teman-teman nanti ke depannya. Baik, saya rasa cukup untuk pembukaannya. Mari kita mulai presentasinya. Pengertian masjid. Masjid adalah tempat sujud dan beribadah kepada Allah. Secara bahasa, masjid berasal dari sajadah sujud yang berarti taat tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Masjid adalah rumah Allah, tempat mengadu kepada Allah dan simbol solidaritas sesama muslim. Secara umum, masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Sejarah masjid. Masjid pertama kali dibangun di Kuba, yaitu tepat saat Rasulullah tiba di Kuba hari Senin pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Hijriah atau pada tanggal 23 September 662 Masehi. Lokasinya berada di sebelah tenggara kota Madinah. Awalnya Kuba hanyalah hamparan kebun kurma yang kemudian dikumpulkannya batu-batu yang disusun akhirnya menjadi masjid sederhana. Setelah menjadi Masjid Kuba, didirikanlah Masjid Nabawi pada bulan Rabiul awal Rasulullah berhijrah di Madinah. Dulunya Masjid Nabawi ini memiliki panjang 35 meter dan lebar 30 meter dengan lantai masjid yaitu lantai tanah berbatu dan atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma dan memiliki 3 pintu. Fungsi masjid dalam Al-Quran. Fungsi masjid dalam Al-Quran disebutkan pada surat An-Nur ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. Artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi guncang. Fungsi masjid dalam Al-Quran. Fungsi masjid dalam Al-Quran disebutkan pada surat An-Nur ayat 36
dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Shadaqallahul azim. Fungsi masjid dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, masjid disebut sebanyak 28 kali, yang dari 28 ayat tersebut ada 4 fungsi masjid. Yang pertama adalah teologis, adalah fungsi yang menunjukkan bahwa masjid adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas ibadah kepada Allah. Fungsi peribadatan yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa, fungsi etik, moral, dan sosial, dan yang terakhir adalah fungsi keilmuan dan pendidikan. Rasulullah mencontohkan tentang penggunaan masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat sujud saja, melainkan terdapat 2 aspek, yaitu aspek ritual keagamaan seperti ibadah, zikir, sholawat, dan lain-lain, dan aspek kedua yaitu fungsi kemasyarakatan, yaitu yang berhubungan dengan silaturahim, diskusi, pendidikan, strategi, perang, dan sebagainya. Fungsi Masjid Kampus. Masjid kampus berfungsi sebagai media pengembangan karakter mahasiswa, yaitu melalui pembinaan sholat wajib 5 waktu, pembinaan sholat Jumat, program mentoring keislaman, unit kegiatan mahasiswa, dan masih banyak lagi. Masjid juga dapat berfungsi sebagai pencegah radikalisme, yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrim dalam aliran politik yang diatasi dengan cara berdakwah dengan dai yang arif, yaitu bersifat inklusif bukan eksklusif, dengan materi dakwah yang menyejukkan serta dakwah yang berorientasi transformasi sosiokultural dengan pendekatan partisipatif. Peran masjid kampus bagi mahasiswa. Masjid memang sudah menjadi hal yang biasa bila ditemukan di lingkungan kampus. Peran masjid kampus dalam integritas mahasiswa pun tidak samar-samar alias berdampak sangat besar. Tidak hanya menjadi tempat sholat, masjid ini juga menjadi tempat kegiatan bermacam-macam mahasiswa. Fungsi utama masjid memang sebagai tempat ibadah. Mahasiswa yang muslim sudah pasti melakukan sholat di masjid, khususnya ketika sedang berada di lingkungan kampus. Pasti masjid kampuslah yang menjadi tujuan dan tempat para mahasiswa untuk beribadah. Oleh sebab itu, masjid kampus tidak pernah sepi. Masjid sebagai pembinaan. Perpustakaan mini maupun biasa sudah menjadi hal yang lumrah dalam fasilitas masjid kampus. Perpustakaan ini hendaklah dipenuhi dengan buku-buku yang dapat membangun potensi Islam mahasiswa. Hal ini tentu saja tidak hanya meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa tentang Islam, namun juga seharusnya meningkatkan minat literasi para mahasiswa. Tidak hanya itu, masjid kampus tentunya juga menjadi ladang dakwah bagi para mahasiswa, baik bilisan, bil kolam, maupun bil hal. Tidak sedikit juga organisasi yang memanfaatkan masjid kampus sebagai tempat mereka bermusyawarah dan membina para anggotanya. Menyinggung fasilitas, sebuah masjid hendaknya memiliki pembangunan sarana fisik yang memadai. Masjid hendaknya dibangun dengan persiapan sebaik-baiknya demi menjaga kekhusyuan jamaah dalam beribadah. Fasilitas tersebut juga harus dapat mendukung jamaah untuk melakukan dakwah dan pemantapan akidah serta kegiatan diskusi rutin, musyawarah, dan berbagai kegiatan remaja masjid. Kebudayaan Islam. Budaya Islam adalah sesuatu yang dicetuskan hanya dengan ajaran Islam, baik dalam bentuk pemikiran maupun yang sudah berupa bentuk, sikap, atau perbuatan, di mana hal tersebut didorong oleh perintah wahyu, yang jika dilakukan secara sungguh-sungguh, maka umat Islam akan maju, dan dengan kemajuan tersebut akan melahirkan budaya yang baru. Semakin banyak umat Islam mengamalkan kebudayaan Islam, maka semakin maju dan semakin banyak pula kebudayaan Islam itu sendiri. Kita harus bisa membedakan
yang mana budaya Islam, yang mana budaya orang Islam. Seperti halnya contohnya pembangunan masjid di Cordova, Spanyol. Masjid ini dibangun dengan dilapisi emas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal tersebut tidak bisa disebut dengan kebudayaan Islam, melainkan budaya orang Islam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang selanjutnya adalah mengenai program-program apa saja yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah program pada masjid kampus. Terdapat dua usulan dari kelompok kami, yaitu yang pertama pengajian kitab kuning mingguan dan juga membentuk grup majelis sholawat Al-Banjari. Pertanyaan yang mungkin langsung ada di benak teman-teman sekalian bahwasanya mengapa harus kitab kuning, kok bukan pengajian Al-Quran atau pengajian seperti biasa begitu mengundang kiai-kiai. Saya rasa untuk Al-Quran sendiri hal itu sudah banyak dan cukup lumrah di kalangan teman-teman sekalian, bahkan mungkin sekelas tingkat masjid-masjid kampung pun juga sudah sering. Namun untuk pengajian kitab kuning inilah yang mungkin beberapa tahun ke belakang mulai banyak dari masjid-masjid yang cukup besar untuk mengundang kiai maupun ustadz yang memang kompeten di bidang kitab kuning untuk mengadakan pengajian kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, selain itu, alasan utama kami mengambil ide untuk mengadakan program mingguan ini berupa pengajian kitab kuning adalah kami rasa itu tadi umat muslim khususnya kalangan mahasiswa itu sudah waktunya untuk mempelajari sekaligus melestarikan budaya Islam Nusantara berupa membaca kitab kuning, karena Islam itu tidak hanya berasal dari Al-Quran dan hadis, namun juga ada dari ijma qiyas, dari kitab kuning juga. Nah, program ini dimulai dengan mengadakan beberapa kali pertemuan. Awalnya berupa pengajian seperti bedah beberapa kitab kuning yang pembahasannya ringan, seru, namun tidak asal-asalan bagi mahasiswa. Teknik pengajian dilaksanakan seperti pada pengajian atau bedah kitab pada umumnya. Atau di kalangan pesantren itu kita mengenal yaitu ngaji dengan teknik bandongan. Adalah di mana saat sang kiai memberikan penjelasan, membacakan kitab kepada para santri, dan para santri nanti memaknainya menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu. Jadi tulisannya itu tulisan Arab hijaiyah, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah masing-masing. Jika ada di Jawa menggunakan bahasa Jawa, jika di Sunda menggunakan bahasa Sunda, dan seterusnya. Untuk konsep pengajian bandungan inilah yang nantinya kami rencanakan agar bisa terselenggara setiap 1-2 minggu sekali. Minggu-minggu pertama ya cukup membahas kitab seperti Takrib, Fathul Qorib, Jurumiyah yang ringan-ringan. Lalu seiring berjalannya waktu, baik itu jika sudah kata maupun ada jadwal di lain hari, maka variasi-variasi kitab yang lain akan bisa dikaji semakin banyak. Kedepan tidak hanya sampai pada pengajian kitab kuning saja, apabila animo dari masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa cukup baik dalam menyambut program ini, maka ke depan akan dibuka juga kelas khusus privat beberapa mahasiswa yang memang ingin untuk memperdalam ilmu membaca kitab kuning. Untuk metode yang akan kami terapkan dalam membantu mahasiswa yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu membaca kitab kuning adalah dengan metode Amsilati yang kebetulan juga pernah dirasakan dan dipelajari oleh salah satu dari tim penulis makalah ini. Lalu kami harapkan dengan adanya program pengajian kitab kuning ini dapat
menjadikan mahasiswa tidak hanya cerdas dan kritis berpikir dalam mata kuliah pada umumnya, namun juga bisa berpikir secara jernih dalam beragama, sehingga pada akhirnya kita juga dapat berkontribusi untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan sama sekali uh, angka atau pemikiran-pemikiran radikalisme di UNESA ini begitu. Selain itu juga dengan partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa, maka dapat membantu juga untuk menghidupkan dan meramaikan masjid, khususnya yang milik UNESA ini, dan juga untuk melestarikan salah satu budaya kita, budaya Islam khas Nusantara, yaitu baca kitab kuning begitu. Lalu yang selanjutnya adalah program pendirian Majelis Sholawat. Selain dengan membuka program pengajian kitab kuning mingguan itu tadi, kami juga merencanakan untuk membentuk sebuah grup Hadroh Al-Banjari Majelis Sholawat yang beranggotakan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, baik itu dari penabuh Banjarinya, lalu bass, lalu ada vokal dan lain sebagainya. Itu diharapkan dengan adanya tim Al-Banjari milik UNESA sendiri dapat bisa menjadi berkah bagi UNESA itu sendiri, dan juga sebuah kebanggaan apabila suatu saat ada event gitu, baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional, dan kita bisa memenangkan dari event itu tersebut. Teknisnya sendiri adalah dengan diadakan rutinan pembacaan diba setiap malam Jumat pastinya, dan mengusahakan untuk selalu tampil pada hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, lalu hari-hari besar lainnya, dan juga direncanakan tidak hanya pada hari besar Islam saja, namun pada hari besar nasional seperti kemerdekaan, Hari Pahlawan, ataupun Sumpah Pemuda. Itu kita bisa menampilkan Al-Banjari tetap dengan suasana kemerdekaan penuh gelora, namun juga tetap dengan nuansa yang Islami begitu. Baik, untuk presentasinya saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk kekurangan maupun kelebihan kata kami mohon maaf. Mohon dimaklumi. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.